Kalau misalnya yang Al-Bahaiyah itu salah satu gerakan yang lahir dari aliran Syiah ya. Nah, terus yang mau aku ya sama Syiah itu sama atau beda ya Kak? Kalau misalnya bedanya itu dalam hal apa aja? Baik, Kak. Ya, terima kasih Kak Ya, Iin. sama-sama. Baik, kepada Kakak pemakalah, apa ada yang ingin menjawab? Saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Kak Hamidah, apakah corak tafsir isyari itu termasuk dalam tafsir batiniyah atau berbeda? Kalau memang berbeda, apa perbedaannya? Yang kedua yaitu pada pandangan ulama terhadap tafsir batiniyah itu tadi mayoritasnya itu negatif ya. Terus apakah tafsir ini ditolak, mayoritasnya ditolak, atau banyak yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Kemudian pertanyaan dari Kak Anita, apakah tafsir Al-Bahaiyah itu kan muncul pada masa Syiah. Apakah dalam penafsiran itu sama dengan penafsiran Syiah atau berbeda? Jika berbeda, apa perbedaannya? Atau kakak-kakak yang lain mungkin ada yang bisa membantu? Kak, aku ingin sedikit menjawab yang tadi Kak Hamidah, dan ini menurut pendapat aku juga ya Kak, dan menurut apa ya yang aku tangkep dari materi yang Kakak kirim nih, yang di PPT kan Silakan. Suaraku jelas ya Kak? Jelas Kak. Oke. Tadi kan udah di PPT-nya itu dijelasin kalau misalnya tafsir batini itu sama tafsir isyari itu bedanya itu di sini kalau menurut aku beda, karena di PPT itu ada tafsir batini adalah penafsiran orang kafir yang menafsirkan makna-maknanya itu justru lebih ke hawa nafsunya gitu Kak, berdasarkan hawa nafsunya aja. Nah, tapi kalau tafsir isyari ini penafsiran orang yang arif billah gitu. Kalau menurut aku di situ jelas mungkin perbedaannya tafsir isyari sama tafsir batini. Mungkin itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Alivia. Tapi teman-teman, kebetulan ini aku barusan nyari sumber juga. Nah, ternyata aku temuin juga perbedaan secara spesifik ya dari tafsir isyari dengan tafsir al-batiniyah. Kalau tadi yang dijelasin sama Dedevia itu mungkin lebih ke subjektivitasnya. Oh, orangnya ini yang batiniah tuh lebih ke orang yang cenderung kafir gitu, karena dia nggak melihat lagi konteks Al-Quran seperti apa dan sunnah. Tetapi kalau isyari itu pokoknya dia masih tergolong orang yang soleh ya dalam menafsirkannya. Nah, tapi kalau dilihat dari sistemnya atau dilihat dari bagaimana cara menafsirkannya, itu memang berbeda. Jadi ternyata perbedaannya adalah dari cara pandang. Kalau tafsir isyari ya, itu dia mengakui makna ayat, kandungan ayat seperti apa ya,
mereka mengakui, mengimani, kemudian di penafsirannya itu menambahkan apa yang tersirat dari batin mereka atau apa yang keluar dari diri mereka terhadap ayat Al-Quran itu. Jadi ditambahkan sedikit. Sedangkan bedanya dari yang aku baca itu, kalau tafsir Al-Batiniyah, jadi dia nggak melihat lagi bagaimana konteks makna yang ada di Al-Quran. Seperti itu. Jadi dia bahkan nggak mengakui makna kalimat yang ada, jadi dia hanya lafaz yang ada itu dia buat-buat sendiri kayak gitu. Terus dia juga menambahkan bahwasanya penafsiran mereka itu ya mungkin secara lahir makna ayat yang ada dalam Al-Quran itu untuk seluruh umat Islam, tetapi untuk makna-makna yang batin seperti ini untuk orang-orang yang khusus kayak gitu. Makanya kalau semisal kita ngelihat di PPT ini, tadi aku sempat memerhatikan di contoh salah satu ayat ya, itu kan ada dalam menafsirkan Al-Quran itu yang ditafsirkan apa, tapi yang dibuat apa. Seperti yang di sini itu satu konteks atau satu lafaz yang mana ayat Al-Quran itu menyebutkan al-yakin. Nah, yang dimaksud mereka itu adalah ma'rifat atau takwil, sedangkan makna aslinya itu adalah maut. Seperti itu. Jadi kayak suatu hal yang berbeda banget dan mereka tuh nggak melihat lagi sebenarnya sumber aslinya tuh seperti apa sih. Kayak gitu. Itu aja mungkin Kak Alifia dan teman-teman. Terima kasih. Oh iya, makasih Kak tambahannya Kak. Baik, terima kasih banyak atas tambahannya dari Hamidah dan juga Kia. Sebelumnya Kak Iin, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Indah ya. Ya, baik Kak Sin, silakan. Ya, ini izin menjawab pertanyaannya Kak Andita Indah. Jadi tadi pertanyaannya itu bahwa tafsir Al-Bahaiyah itu kan lahir dari Syiah. Berarti apakah penafsiran Al-Bahaiyah tersebut juga sama dengan penafsiran dari Syiah gitu kan kurang lebih. Terus kalau menurut pandangan saya sendiri, jadi tafsir Al-Quran itu merupakan ilmu yang sangat digemari oleh para ulama dari zaman dulu gitu Kak. Jadi buktinya apa gitu kan? Jadi buktinya sekarang ini muncul berbagai macam tafsir-tafsir klasik yang bisa kita gunakan gitu. Saking mereka tuh berantusias untuk menafsirkan ayat Al-Quran dari zaman dulu gitu kan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu muncullah nih firqah-firqah yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terus setelah mereka keluar melakukan penafsiran Al-Quran secara bebas. Salah satunya itu dengan ajaran Syiah gitu, aliran Syiah, bahwa firqah yang mengaku bagian dari Islam. Mereka tidak hanya menyelisih tafsir-tafsir ulama Sunni, tetapi juga mengingkari metode-metode penafsiran yang telah disepakati para ulama salaf sebelumnya. Nah, Syiah ini sendiri memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu metode tafsir batini. Hal ini berawal dari doktrin keyakinan mereka bahwa Al-Quran memiliki makna tersirat atau disebutnya dengan batini dan makna yang tersurat atau disebutnya dengan zahir kan. Terus manusia secara umum hanya dapat mengetahui makna zahirnya saja, sementara makna batini hanya diakui oleh para imam dan orang-orang yang mereka kehendaki. Nah, Syiah dapat secara bebas menafsirkan setiap ayat hingga akhirnya berdampak pada penyimpangan akidah dan syariah. Jadi kalau misalkan dilihat dari pernyataan tersebut, bisa dilihat berarti antara penafsiran Al-Bahaiyah dengan penafsiran Syiah itu ya sama aja. Intinya yang mereka tafsirkan itu menyimpang dari kenyataannya gitu, Kak. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Kak Andita? Berarti sama ya Kak Cindy? Iya, kurang lebih sama. Sama, Kak. Ya baik, makasih Kak Cindy. Ya, sama-sama, Kak. Baik, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum Kak Iin, moderator. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Suara aku jelas nggak ya? Jelas, Kak. Jelas, Oke. Kak.
Kalau tadi berbicara tentang mazhab, yang batiniyah sama yang bahaiyah ya. Di sini Yuni mau menanyakan yang tafsir Qodiyaniyah. Ini kan kalau misalnya dilihat dari PPT itu kan dari aliran Ahmadiyah ya, yang mana aliran Ahmadiyah ini tidak lepas dari yang namanya Mirza Ghulam Ahmad gitu kan. Nah, kan di sini dijelaskan bahwasanya beliau itu, Ghulam Ahmad ini sudah diajarkan ilmu Al-Quran dan beberapa buku-buku membahas lainnya. Nah, semakin dewasa, semakin tertarik memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya seperti Injil dan Weda. Bahkan banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan ayahnya. Nah, pertanyaannya, berarti si Mirza Ghulam Ahmad ini, dia itu emang sebelum-sebelumnya keturunan nasabnya itu dari bapak dan ibu dan ke atasnya itu emang memahami Al-Quran itu melenceng, atau ibu bapaknya itu memahami Al-Quran itu benar sesuai dengan syariat, dan dia mempunyai pemikiran baru yang menyebabkan munculnya Ahmadiyah ini gitu Kak. Paham nggak maksudnya? Ya, seperti itu. Terima kasih. Berarti gini ya Pak, ya Kak. Pertanyaannya, apakah Mirza Ghulam itu nasabnya itu memang udah dari atasnya memahami Al-Quran yang melenceng, atau ibu bapaknya itu benar tapi dia mempunyai pemikiran baru gitu ya Kak? Iya Kak. Sehingga ada muncul aliran Ahmadiyah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana Kakak makalah? Ada ingin menjawab? Apakah tafsir ini apa pertanyaannya Kak? Lupa Kak Hamida tuh. Yang ini ya bisa jadi rujukan apa enggak gitu ya? Ya, yang pendapat ulama itu. Iya, karena kan kalau dilihat dari pendapat ulama itu kan lebih banyak ke negatifnya ya. Nah, apakah memang ini menjadi salah satu penafsiran yang kerap kali ditolak, mayoritas ditolak gitu, ataukah bagaimana seperti itu? Kalau yang udah dipelajarin sama Pak Sofyan ya Kak Hamidah, itu kan dalam tafsir Isyari ya. Waktu itu juga pernah nanya kan saya sendiri gitu. Nah, Pak Sofyan menjawab, kalau misalnya tafsir batiniyah yang benar-benar melenceng gitu ya, itu nggak bisa gitu, itu ditolak, termasuk tafsir yang ditolak. Tapi kalau misalnya tafsir batiniyahnya masih nggak terlalu melenceng lah gitu ya dalam ajaran syariat Islam, itu bisa jadi rujukan gitu. Jadi tafsir yang yang baik gitu, yang mahmudah. Kalau yang benar-benar udah melenceng, yang madmumah itu pasti udah ditolak gitu. Kalau yang Yuni dapetin ya, maksudnya yang Yuni simpulin dari penjelasan Pak Sofyan yang waktu ulumul Quran minggu lalu kalau nggak salah, itu seperti itu Kak Hamidah. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Izin menambahkan boleh Kak? Ya, silakan Kak Winda. Baik, terima kasih. Ini tuh seakan-akan tuh kayak kayak ditolak banget, kayak keras banget tafsirannya, karena sebenarnya ini tuh nggak sportif. Kenapa nggak sportif? Karena ini Kak, si pengkoreksiannya yang memberikan argumennya itu adalah kelompok yang benar-benar bertolak belakang gitu. Yang tasawuf aja beliau itu kayak nggak mempercayai itu gitu. Jadi ya beliau itu wajar kalau menolak mentah-mentah tafsir tafsir batini ini begitu Kak. Jadi sebenarnya ini tuh tergantung ke mana ya? Tergantung ke penilaian para ulama. Nah, para ulama itu dalam menilai tergantung sama kepercayaannya. Ada ulama yang
beliau itu emang menganggap tasawuf itu bid'ah, tapi bid'ah yang diperbolehkan. Jadi menafsirkan Al-Quran batini boleh kok, tapi ada juga ulama yang biasanya tuh cenderung kepada Wahabiyin dan Khawaris, itu tuh lebih ke tasawuf itu nggak boleh loh, tasawuf itu masuk ke apa? Masuk ke bid'ah yang menyimpang, bid'ah yang tidak diperbolehkan. Jadi tafsiran yang batini itu nggak boleh. Nah, sedangkan yang dipakai sama kakak pemakalah pada saat ini tuh, punten Kak, itu tuh mengarah ke ulama yang ini, yang bukan Kak, yang kontra terhadap tasawuf, yang kontra terhadap tafsir Allahu Akbar terhadap tafsir batini itu sendiri. Sedangkan kalau ulama yang pro-nya nggak disebutin sama pemakalah, jadinya seakan-akan tafsir batini itu kontra banget loh gitu Kak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak, terima kasih. Tapi sebelumnya Winda izin bertanya boleh Kak? Ya, silakan Kak Indah. Baik, terima kasih. Sebelumnya punten off cam Ibu dan kakak-kakak, kondisinya kurang meyakinkan. Nah, Winda izin bertanya, tapi kan sebelumnya kita itu ngebahas tafsir Syiah kan ya Kak ya. Tapi pertanyaan Winda, kenapa ya Kak? Kok bahasan tentang Qadariyah apa nih? Yang bahasan yang ini bahaya sama yang bahaya sama apa Kak? Bahaya sama yang Qodaniyah itu kenapa nggak dicampurin sama yang bahasan tafsir Syiah gitu Kak? Apa jangan-jangan ada perbedaan yang mencolok gitu antara tafsir Syiah itu sendiri sama tafsir Bahaya sama tafsir Qodaniyah gitu Kak. Nah, terus pertanyaan Winda, berarti kalau tafsir Toba yang yang punyanya Syiah itu masuknya kemana? Yang Qodahiyah atau yang Bahayah gitu? Gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indah. Gimana kakak-kakak, ada yang ingin menjawab? Assalamualaikum Kak Iin. Ya, waalaikumsalam. Iya, sebelumnya mau nanya dulu, kakak pemakalah udah ada jawaban buat pertanyaan Kak Yunita belum ya? Aku mau izin menanggapi. Ya, gak apa-apa Kak, silakan. Ya, jadi pertanyaannya itu tentang Gula Mirza ya, apakah memang dari orang tuanya atau dari dirinya sendiri seperti itu ya Kak Yunita? Iya, betul Kak. Jadi kebetulan waktu pas aku SD aku punya temen yang Ahmadiyah. Nah dari situ dia kadang juga cerita kalau misal Gula Mirza ini itu diri dia sendiri yang menobatkan bahwa dia itu tuh sebagai nabi terakhir. Jadi kalau di kita kan memang sudah jelas ya bahwa nabi terakhir itu memang Nabi Muhammad, tapi sedangkan di Ahmadiyah nabi terakhirnya itu adalah Gula Mirza tersebut, dan orang-orang Ahmadiyah sendiri itu juga tuh punya Qur'annya. Kalau nggak salah namanya itu Tadzkirah deh. Terus juga selain Al-Qur'annya, mereka juga beribadahnya itu di masjid untuk kalangan mereka sendiri, dan mereka itu mempercayai Tadzkirah itu kitabnya mereka itu sama dengan Al-Qur'an, karena mereka mempercayai bahwa wahyu itu turunnya itu sampai akhir zaman. Mungkin seperti itu kayak Yunita yang bisa aku jelaskan. Mungkin kakak-kakak yang lain atau kakak pemakalah ingin menambahkan. Kak Andita, maaf nih Kak, Iya. berarti yang apa sih namanya,
yang katanya Mirza itu belajar Al-Quran. Nah, itu tuh maksud Al-Quran di situ adalah kitab mereka gitu ya, tazkirah. Iya mungkin seperti itu Kak Yunita. Karena waktu itu kebetulan aku juga emang ada temen waktu aku SD. Oke, baik. Terima kasih Kak. Tapi untuk yang ayah-ayah ke atasnya itu gimana Kak? Tadi aku kurang jelas deh. Kenapa Kak Yunita? Untuk orang tua dan seterusnya ke atas gitu. Nasab-nasabnya untuk itu emang udah mungkin Ahmadiyah dari dulu gitu. mungkin belum ya, karena kan dijelaskan bahwa si Ghulam Mirza sendiri yang menobatkan dirinya sebagai nabi dan mengaku bahwa dia itu telah menerima wahyu gitu Kak. Jadi mungkin ya bisa disebut pendirinya Ahmadiyah si Ghulam Mirza, jadi dia yang memulai adanya Ahmadiyah. Oh iya. Oke, baik Kak Andita, terima kasih. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Kakak moderator, boleh ya? Iya, silakan. Iya, ini masih seputar Qadaniyah atau Ahmadiyah juga ya. Jadi kan kalau kita melihat di sini pembahasan tentang tafsir madzhab tafsir Qadaniyah itu kan langsung kepada sejarah silsilahnya, ya kan? Tetapi kita di sini sendiri itu nggak diperjelas sebenarnya tafsir Qadaniyah itu apa sih gitu loh. Apakah memang sebuah pandangan tafsir yang diciptakan oleh Ahmadiyah atau bagaimana nih Kak? Seperti itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, berarti maksud pengertian dulu ya dari tafsir Qadaniyah itu gimana ya? Ya, terima kasih Kak Hamidah. Ada 2 pertanyaan lagi, Ibu, belum terjawab. Ya, langsung aja deh saya terangin. Ya, baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Tadi kalian sudah bahas sejarahnya, ya kan? Sekarang kita bahas tentang tafsir batini, Qadyaniyah, dan Bahaiyah. Kalau batiniyah, ya, itu keluarnya yang kelihatan ekstrimnya adalah di kalangan Syiah. Kalau Qadyaniyah, dia adalah kalangan Ahmadiyah. Kalau Bahaiyah, dari kalangan Syiah juga. Oke. Langsung. Syarat kata tadi juga sudah disebutkan ya, bahwa awal tafsir batini. Tafsir batini itu dia keluarnya karena ada hadis Nabi bahwa dalam ayat Al-Quran itu juga terdapat ayat apa? Makna-makna secara batin. Gitu kan. Namun, kemudian diaplikasikan oleh kelompok Syiah dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda ketika Rasulullah yang melakukan, ya, dan para sahabat. Kalau para sahabat,
ketika menafsirkan, jadi menafsirkannya tetap bukan dengan corak batin. Tapi gini, kalau sahabat itu menafsirkannya tidak meninggalkan dari riwayat Rasulullah. Jadi masih tafsir bil matsur, ya. Tetapi makna-makna batinnya, makna-makna yang tersimpan atau yang terkandung dalam ayat tersebut, ya, itu juga tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Jadi nanti kita biasanya gini, makna-makna batin dalam ayat Al-Quran atau penjelasan batiniah yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang hanya disampaikan beberapa sahabat tertentu. Nah, itu yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga nanti jangan kaget kayak sekarang, kayak zaman sekarang ini kan ada perpecahan di mana ada kelompok yang pure katanya harus mengikuti hadis Rasulullah. Sehingga ketika dia saklek dengan hadis Rasulullah, dia ketika melihat ada gerakan atau ada amalan-amalan dari kelompok lain yang dia tidak temukan hadisnya, ya, misalnya kebanyakan amal-amal torikoh. Nah, kalau torikoh itu sebenarnya udah mutawatir, tapi seperti amalan-amalan yang kayak puasa, kalau ada hajat itu dengan dilakukan dengan cara berpuasa, pendekatan-pendekatan itu biasanya itu adalah ulama-ulama sufi yang dia juga mengamalkan dari beberapa sahabat yang dia punya apa namanya, punya penjelasan dari Rasulullah bahwa cara riyadhah seperti ini. Nah, biasanya itu terdapat di kalangan-kalangan sufi yang tidak, yang bisa bertentangan dengan kalangan orang-orang yang bukan sufi, yang dia misalnya saklek harus mengikuti hadis Rasulullah, harus saklek dengan hadis dan ayat ayat Al-Quran. Karena dia tidak karena orang tersebut tidak mendapatkan batin dalam sebuah ayat Al-Quran. Nah, sedangkan Rasulullah menyampaikan makna batin ayat Al-Quran hanya disampaikan kepada sahabat tertentu, sehingga zaman sekarang jangan kaget ketika ada yang mengatakan, oh itu bid'ah, gampang membid'ahkan sesuatu kepada itu masih berunsur tentang amalan-amalan kebaikan, ya. Nah, kayak gitu nanti akan pecahnya tuh di situ. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dalam ayat Al-Quran itu sebetulnya masih tersimpan makna-makna secara batin. Nah, itu biasanya yang bisa menggali makna batin itu hanya kalangan-kalangan tertentu. Sahabat pun juga sahabat tertentu. Ulama pun juga ulama-ulama. Oke, itu nanti yang difahami ya. Itu ketika ngomongin tentang ayat Al-Quran mempunyai makna batin. Kemudian selanjutnya, masuklah di era Syiah yang dimana ada beberapa perpecahan, atau di era Syiah yang mana banyak mengeluarkan beberapa kitab tafsir. Nah, salah satu kitab tafsirnya juga kalau di Toba-Tobai, dia tetap menggunakan hadis-hadis, tetap menggunakan kaidah tafsir dengan baik, ya. Tetapi di dalamnya juga ada memuat makna batin yang dimana itu merupakan istihad dari Syekh Toba-Tobai. Nah, sehingga dia mempunyai syarat. Ketika menafsirkan ayat Al-Quran secara batiniah, maka tidak boleh menafsirkan makna eksoteriknya, atau tidak boleh keluar dari tekstualnya. Jadi ya, Toba-Tobai ketika memberikan makna batinnya, ketika mau mengamalkan tafsir batiniahnya, dia juga tetap tidak tidak meninggalkan makna secara tekstualnya, ya. Jadi tetap bersamaan. Nah, jadi setelah menjelaskan makna secara tekstual, kemudian dikeluarkan penafsirannya, kemudian di dalamnya akan memuat makna-makna batin yang merupakan hasil istihadnya atau Toba-Tobai. Ya, begitu juga ada beberapa ulama lainnya seperti di Syiah. Nah, kemudian penafsiran itu, ya, walaupun ketika memberikan makna batin juga harus penafsiran itu diperkuat dengan dalil syarak lainnya, ya. Jadi nggak asal sembarangan ngasih penafsiran secara batin. Kemudian makna esoterik tidak bertentangan dengan makna esoterik tidak bertentangan dengan makna esoteriknya. Jadi makna batinnya nggak boleh bertentangan secara lafziyahnya, ya. Kemudian tidak mengacaukan pemahaman orang awam. Jangan sampai orang awam itu nggak paham. Atau gini, kalau masalah dia nggak paham mungkin juga tergantung dari kecerdasan masing-masing seorang tersebut. Atau bisa jadi gini,
tidak membuat tidak mengacaukan pemahaman orang awam ini dalam arti tidak membuat apa ya, penjelasan yang begitu ekstrim, terpaut jauh antara makna yang digali dari esoterik tersebut. Makna batiniahnya jangan terlampau jauh. Jadi tetap pada syarat-syarat. Walaupun ya nanti, jadi dia harus tidak boleh meninggalkan secara tekstualnya, nggak boleh bertentangan dengan syara, kemudian juga harus selaras dengan makna secara tekstualnya, juga nggak boleh mengacaukan pemahaman orang awam. Kemudian kalau Az-Zahabi menambahkan lagi, dengan penafsiran itu tidak bertentangan dengan dalil syara dan juga rasio, dalam arti harus diterima. Makna batin tersebut juga harus diterima oleh akal. Makna batin tersebut juga nggak boleh keluar dari logika. Oke. Selanjutnya, penafsiran itu tidak mengakui bahwa adanya penafsiran batiniah yang dikehendaki. Maksudnya begini. Az-Zahabi menerangkan ketika ada seorang mufassir mau memberikan maknanya secara batiniah, maka dia tidak boleh mengklaim hasil penafsiran batiniahnya ini adalah tafsiran yang paling benar. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi dia juga harus mengatakan bahwa ini hasil ijtihadnya, ya, bukan penafsiran batiniah yang benar-benar mutlak menjadi kebenaran mutlak yang benar-benar yang dimau atau dimaksud oleh Allah. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi hasil ijtihadnya tidak boleh diklaim sebagai ijtihad yang paling benar. Kalau ngomongin tafsir batini sama isyari bedanya apa? Kalau isyari punya sufi ya, coraknya dia di sufi tapi ada isyarinya. Kalau batini dia punya corak tersendiri. Perbedaannya antara tafsir isyari, perbedaan antara tafsir isyari dan tafsir batini adalah pandangan mereka terhadap lafaz atau kalimat ayat. Penafsir al-isyari mengakui lafaz dan maknanya, ya, tetap dia mengakui lafaz dalam Al-Qur'annya, tetapi ia menambahkan makna baru dari isyarat yang diperolehnya. Nah, jadi kalau tafsir isyari, prosesnya kan adalah seorang mufassir yang sufi itu juga melakukan ritual-ritual tasawufnya, ya. Kemudian dari ritual-ritual yang dia lakukan itu mempunyai hasil ketika menafsirkan ayat Al-Quran, ya, disertai dengan pengalaman ketika dia melakukan ritual sufinya. Sehingga disitulah muncul isyarat-isyarat yang dimaksud dari ayat Al-Quran yang mereka tafsirkan. Nah, kalau batini tidak perlu ada amalan-amalan atau praktek-praktek yang telah dia lakukan. Enggak. Kalau batini ya, itu memang usaha dia ketika mau mengambil makna secara batin, makna batin dari ayat tersebut, makna yang tersimpan dari ayat tersebut apa, langsung gitu. Jadi nggak pakai acara ritual-ritual. Nah, kalau materi ya secara batin. Nah, kemudian ada kalanya yaitu di makna batin. Kalau penafsiran secara batinnya, kalau toba-toba masih ada koridor-koridornya, ada syarat-syaratnya. Nah, sedangkan nanti ada di kalangan Syiah yang dia keluar dari koridor tersebut, sehingga penafsiran batini yang dilakukan itu keluar dari makna tekstualnya, keluar dari makna kalimatnya. Nah, inilah nanti yang dinyatakan bahwa penafsiran secara batinnya seperti itu dinyatakan sebagai penafsiran yang tidak diperbolehkan. Ya, ada yang mengatakan itu sesat, ada yang mengatakan itu matmumah, dan sebagainya. Oke. Nah, beda ya, sudah kelihatan ya. Kalau batini dia hanya mencoba menggali sesuai dengan pemahaman mereka. Ya. Atau cara doktrin yang mereka punya. Tapi kalau isyari, dia memang muncul isyarat-isyarat disebabkan karena mereka juga mengamalkan ritual-ritual sufinya. Ya, sudah kelihatan ya perbedaannya. Nah, selanjutnya, kalau ngomongin pemikiran Bahaiyah, ngomongin pemikiran Bahaiyah dulu ya. Pemikiran Bahaiyah yaitu mengikuti aliran Yakini bahwa Mirza Ali Muhammad yang dijuluki sebagai Al-Bab adalah pencipta dari segala sesuatu. Nah, itu jadi ini Bahaiyah merupakan doktrin atau merupakan aliran yang bisa dinyatakan sesat. Kenapa para ulama mengatakan dia aliran yang sesat atau aliran yang sudah masuk kategori non-Islam? Ya, kenapa? Karena mereka memasukkan beberapa ajaran-ajaran di luar Islam
ke dalam ajaran-ajaran tersebut ya. Nah, sehingga seperti hulul, ittihad, reinkarnasi, atau keyakinan-keyakinan yang ada di Buddha atau agama-agama lain, dia masukkan dalam doktrin mereka. Ini yang dinyatakan, sebagian ulama menyatakan sebagai aliran sesat. Kalau kita ngomongnya zaman sekarang, kalau ngomongin sesat, akan diklaim bahwa setiap aliran punya keyakinan masing-masing. Sehingga kalau kita orang Islam bisa mengatakannya bahwa itu bukan golongan dari Islam lagi, ya. Karena akidah Islam bukan seperti itu. Jadi kita ngomongnya itu aliran, bukan aliran non-Islam gitu aja, ya. Nah, belum lagi nanti kalau yang Qotyaniyah ada lagi ditambah dengan beberapa pemahaman-pemahaman, ada yang dari Yahudi dan Nasrani dimasukkan dalam pemahamannya Qotyaniyah. Itu sama, ya. Jadi mereka untuk Bahaiyah dan Qotyaniyah itu secara garis besar, cara berpikirnya, doktrin-doktrin yang mereka punya itu sudah menyalahi akidah Islam. Jadi sudah termasuk non-Islam, aliran non-Islam. Sehingga ketika diaplikasikan dalam penafsiran ayat Al-Quran, maka keluar dari syarat-syarat seorang mufasir, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian dalam menafsirkan ayat-ayatnya sudah keluar dari tekstualnya, keluar dari kaidah-kaidah kebahasaan, keluar dari kaidah-kaidah penafsiran. Jadi semau mereka, ya, semau mereka, sebutuhnya mereka. Nah, sehingga ada semi-semi batiniahnya. Batiniah yang apa? Batiniah yang madmumah, yang jelek, batiniah yang tidak mengikuti syarat-syarat penafsiran secara batiniah tadi, ya. Jadi kalau secara umumnya para ulama sepakat bahwa penilaian untuk tafsir batiniah, Qotyaniyah, dan Bahaiyah, ya. Yang pertama, menafsirkan ayat Al-Quran hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, tadi ya, walaupun batiniah yang memang oleh Az-Zahabi dan juga At-Tabatabai memberikan beberapa batasan-batasan dan syarat-syaratnya. Namun ya, juga didapatkan penafsiran secara batini yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dinyatakan seperti mempermainkan ayat-ayat Tuhan. Ketika dia mengikuti hawa nafsunya, dinyatakan sebagai mempermainkan ayat Tuhan. Kenapa? Karena dia meniadakan tata bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Ya, jadi kaidah-kaidah bahasa Arabnya ditinggalkan, otomatis berarti penafsiran atau dalam memahami ayat secara tekstualnya pun juga keluar dari syarat-syarat penafsiran ayat Al-Quran. Ya. Kemudian sangat menyimpang dari nas yang sesungguhnya dalam makna Al-Quran. Maksudnya gini, ketika ayat Al-Quran teksnya berbicara seperti ini, dia bisa memberikan makna sebaliknya, semau dia, atau bahkan keluar dan gak nyambung sekali sama ayat tersebut. Ya, nah itu yang biasa dilakukan. Sehingga nanti hukum-hukum yang dikeluarkan dari hasil penafsirannya itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan. Nah, selanjutnya, penafsiran Qotyaniyah tidak sesuai dengan syarat penafsiran dan termasuk penafsiran yang sesat. Yang Qotyaniyah tadi ya, yang termasuk dari Ahmadiyah. Kemudian Bahaiyah. Nah, ke Bahaiyah juga gitu. Karena pemikiran-pemikiran non-Islam atau akidah-akidah non-Islamnya dia masukkan dalam doktrin Bahaiyahnya, ya, sehingga ulama juga sepakat bahwa Bahaiyah sudah bukan kategori aliran Islam. Ya, karena juga pemikirannya ekstrem, ya, kemudian menggabungkan keyakinan dengan beberapa agama, dan ditambah lagi dengan filosof-filosof yang dia mau, ya, seenak dia. Nah, sehingga itu juga tidak bisa digunakan dalam penafsiran dalam penafsiran ayat Al-Quran, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Ya, sehingga sudah beda hasilnya, sudah beda akidahnya, sudah beda doktrinnya. Oke. Kalau ngomongin apakah masih ada ayat Al-Qur'annya gitu ya. Masih adakah tafsirnya? Untuk batiniah, tafsir batiniah masih ada. Kita akan temukan tafsir batiniah itu di kalangan Syiah, ya. Walau di kalangan Syiah masih kita bisa temukan. Nah, apakah itu mengikuti apakah itu batiniahnya adalah mengikuti syarat yang ditentukan tadi atau tidak, juga bisa ditemukan keduanya. Tapi kalau untuk yang Qotyaniyah, saat ini yang saya tahu itu masih yang Ahmadiyah adalah tafsirnya Ahmadiyah saja. Kalau yang Qotyaniyah saya belum pernah tahu. Dan
belum pernah kita cek tuh ada yang tafsir yang benar-benar qat'iyah, belum ketemu apakah benar-benar ada fisiknya atau tidak. Nah, ya. Begitu juga bahaiyah, ya bisa jadi mungkin juga musnah, ya. Karena kalau kita ngelihat aliran bahaiyah yang memang juga termasuk terlalu ekstrim, seperti hanya kaum Syiah Ghulat atau kaum Khawarij yang terlalu ekstrim. Nah, itu bahaiyah pun juga menjadi aliran yang sudah musnah. Ya, sehingga penafsirannya pun juga sudah tidak ditemukan lagi. Kalau qat'iyahnya belum tahu masih ada apa enggaknya, tapi juga susah ditemukan bentuknya lagi. Tapi kalau yang batiniyah masih bisa ditemukan, baik batiniyah yang masih mengikuti tadi ya syarat-syarat penafsiran secara batiniyah atau yang sudah keluar dari cara penafsiran batiniyah. Sehingga kalau ngomongin tafsir batiniyah kita akan ada dua. Selagi dia masih mengikuti persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan ketika menafsirkan batiniyah, yang persyaratan itu tidak keluar dari kaidah tafsir, tidak meninggalkan kaidah bahasa Arab, juga tidak meninggalkan makna secara redaksinya dulu, ya tidak meninggalkan makna tekstualnya juga, dan tetap berpegang teguh dengan hadis dan Al-Quran, ya, itu masih bisa dimaklumi atau masih bisa diakui tafsir batiniyahnya. Namun jika sudah keluar dari koridor atau persyaratan penafsiran, maka dia dinyatakan sebagai tafsir batini yang tidak baik atau sesat. Oke, bisa difahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum terjawab? Bisa difahami ya? Tadi, yang mana? Yang tadi Ibu, jadi intinya yang penafsiran Qadaniyah itu sama ya Bu? Sama batiniyah gitu-gitu. Loh, kan tadi sudah saya sebutkan. Kalau batiniyah berbeda. Kalau qat'iyah sama bahaiyah sama. Qat'iyah dan bahaiyah sama-sama penafsir batiniyah yang sesat. Ya. Dia kategori menafsirkan batinnya kenapa? Karena dia menafsirkan semau dia, sehawa nafsu dia aja. Keluar dari persyaratan-persyaratan penafsiran. Ya. Kalau ngomongin tafsir batiniyahnya saja, ya. Nah, tadi kan qat'iyah. Kalau ngomongin tafsiran secara batiniyah saja itu ada dua. Ketika menafsirkan batini itu tidak keluar dari koridor penafsiran, tidak keluar dari syarat-syarat seorang mufasir ketika menafsirkan Quran, kemudian juga tidak keluar dari kaidah bahasa Arab, juga tidak meninggalkan makna tekstualnya, ya, maka dia masih tafsir batini itu masih bisa masih bisa dimaklumi atau masih bisa diakui. Namun jika sudah keluar dari batasan-batasan tersebut tadi, maka dia dinyatakan sebagai tafsir batini yang mazmum. Ya, tafsir batini yang tidak bisa diakui penafsirannya, atau bahasanya dulu itu adalah penafsiran yang sesat. Ya. Nah, jadi kalau ngomong batini saja ada dua. Ya, bagaimanakah kira-kira tafsir batininya? Karena ngomongin tafsir batini itu saja ketika cara menafsirkan ayat Al-Quran itu masih tidak keluar dari syarat-syarat menafsirkan secara batini, ya, itu kan hanya ketika proses penafsiran sudah dilakukan semua kaidahnya, ya kan, mau dari segi kebahasaan, ulumul Quran, asbabun nuzul, kemudian secara rasio juga diakui, secara hukum syariat pun juga masih nyambung, masih memang sesuai dengan syarat dari syarat, ya kan. Kemudian ditambah dengan, nah jadi ceritanya ditambah dengan istihad dia secara batini, ayat ini mengandung apa secara batiniahnya. Nah, ketika hasil istihad dia untuk mengeluarkan makna batinnya itu tidak bertentangan dengan tadi ya, dengan koridor persyaratan penafsiran tadi, syarat-syarat penafsiran Al-Quran tadi, maka itu masih diakui. Nah, namun jika istihad penafsiran batininya dia, atau ketika mau mengambil makna batin ayat tersebut bertentangan dengan persyaratan penafsiran, maka dinyatakan bahwa tafsir batin ini tidak boleh atau tidak sesuai dengan koridornya, atau bisa dikatakan yang ekstrem sesat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ngomongin batin ini ada dua. Ya, yang mana nih? Kalau masih menggunakan persyaratannya masih bisa diakui. Kalau tidak, sudah keluar dari batas, maka itu dinyatakan seperti menafsirkan secara semau dia, hawa nafsu dia, gitu.
Karena apa? Semua kaidah-kaidah penafsiran dia lewatkan. Nah, ya. Sedangkan untuk menafsirkan ayat Quran, ya tadi kalian sudah tahu, dia juga sudah harus hafal Al-Qur'annya gitu. Nah, belum lagi nanti kalau udah ngeliat tafsirnya orang Ahmadiyah, Al-Qur'annya. Jadi nggak paham gini, kalau ngelihat secara amaliyahnya, orang Ahmadiyah itu ketika pakai Al-Quran, itu juga cara bacanya juga sudah disisipkan. Kalau kita ya, kalau orang Sunni itu nganggapnya gini, ketika ada ayat Al-Quran, terus di sampingnya tuh ada lafaz lain yang dimana di luar dari teks Al-Quran, kita memakainya, mungkin ada batasan yang menunjukkan ini bukan ayat Quran, sehingga oh mungkin ini penafsirannya. Gitu. Sehingga itu bukan ayat Quran. Kalau kita orang Sunni melihatnya ya. Tetapi di kaum Ahmadiyah sendiri, itu kadang dibacanya ya seperti dia baca Al-Quran semuanya. Gitu. Sehingga kalau kita lihat, kalau memang dia memperlakukan itu sebagai ayat Al-Quran, ya, maka tulisan-tulisan atau lafaz-lafaz tambahan itu adalah merusak ayat Al-Quran. Nah, sehingga dulu kan ada perpecahan tuh. Ketika Ahmadiyah dinyatakan sebagai tersesat hanya karena melihat dari produk Quran yang dia pakai, ya kan? Nah, tapi setelah digali-gali, yaitu gini. Kalau kita melihat beberapa aliran, kalau untuk urusannya interaksi sesama manusia, ya kita harus menghormati keyakinan apapun itu bentuknya. Ya, bahkan ketika dia non-Islam, kita harus menghormati, menghargai, tetap membuat hubungan secara manusiawi tetap harmonis. Namun ya, tidak boleh menyatukan atau meyakini keyakinan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Paham ya berarti ya? Paham ya? Kalau ngomongin keyakinan, kita tidak boleh mengakui keyakinan pemahaman yang tersesat atau pemahaman yang dia keluar dari agama Islam. Ya, nggak boleh kita akui kebenarannya, nggak boleh. Tetapi kita tidak boleh menghancurkan atau mengintimidasi atau juga memberikan kekerasan terhadap orang yang berbeda dengan kita. Nah, itu nanti beda ya jadi ceritanya ya. Kalau ngomongin akidah benar salahnya, maka kita harus akui bahwa akidah tersebut berbeda dengan agama Islam. Tetapi kalau untuk interaksi sama manusia, kita harus saling menyayangi. Bisa difahami? Bisa difahami ya? Kalian masih ingat nggak kalau dulu tuh sempat ada namanya perpecahan Ahmadiyah sampai diusir itu ya? Pernah tahu kan? Pernah tahu nggak? Kalian udah kuliah atau belum? Nah, itu sempat tuh kejadiannya, itu zamannya Gus Dur masih ada itu. Nah, karena Gus Dur melihatnya itu adalah keyakinan dia, gitu kan. Nah, kita nggak boleh mengusir dia dari tanah kelahirannya. Orang itu sudah tanah sendiri, dia pun juga orang Indonesia, hanya berbeda keyakinan, ya nggak boleh dong kita usir, ya kan gitu. Nah, jadi interaksi sama manusia tetap harus terjalin dengan baik dan nggak boleh mengganggu, gitu kan. Masalah keyakinannya sudah biarkan saja keyakinannya begitu. Keyakinan keliru ya dia sudah putuskan ya sudah, gitu kan. Sehingga orang bijak itu harus bisa menentukan mana sih, seperti apa sih harus kita beramal, gitu ya. Ya, jadi kemana-mana. Oke, sudah bisa difahami tadi, Neng? Nah, ada Sudah, lagi pertanyaan Ibu. yang bisa dijawab? Ada lagi? Ibu, Ibu, izin saya bertanya, Ibu. Oke. Ya, Kak Winda duluan, mangga boleh, Kak? Ya udah izin ya Kak Winda. Izin Ibu tadi izin bertanya. Sebenarnya tadi udah ditanya sama Kak Winda, cuman kayaknya masih ngeganjel gitu Bu. Jadi saya pengen tanya, kenapa sih yang aliran yang Bahaiyah sama Qadaniyah ini tuh kayak nggak dicampur aja sama yang pembahasan dengan tafsir Syiah gitu Bu. Terus apa ada nggak sih imam yang pro gitu Bu sama aliran ini gitu Bu, sama tafsir ini gitu. Apakah semua imam juga pada kontra aja gitu Bu? Itu Bu. Terima Ini kasih Bu. pertama, kenapa tidak digabungkan dengan Syiah saja gitu? Karena kalau Syiah ada sendiri, ya. Syiah itu dia punya ciri khasnya, dia masih menggunakan hadis, tapi hadisnya tidak. Jadi kualitas hadis yang dilakukan oleh kelompok Syiah secara global ya, secara global dulu, mau mau Isna Asyar, mau Satmiyah, mau Imamah dan sebagainya, mau Rafidhah, dia masih memberikan hadis, ya, dia masih memberikan makna kebahasaannya, ya kan? Makanya Toba-Tobai kan memberikan persyaratan.
Selagi masih tidak keluar dari tekstilnya, boleh. Selagi tidak meninggalkan dari segi kebahasaannya, boleh. Ya kan begitu. Nah, sehingga masih menggunakan hadis, walaupun kalau dari kita orang Sunni, hadis yang digunakan adalah hadis-hadis tertentu, ya kan, tidak semua sahabat dia gunakan. Ya maklum, karena memang Syiah kan tidak mengakui seluruh sahabat, kecuali Khulafaur Rasyidin saja, siapa yang dinyatakan sebagai khalifah hanya Ali bin Abi Thalib saja. Jadi kan gitu. Jadi kalau kemarin kita ngomongin Syiah, ya kan, itu dia tidak semuanya mempunyai tafsir batin. Ya. Nah, tapi kalau sudah ngomong batiniahnya, nah ini ternyata kelompok batiniah ini ada di kelompok Syiah. Ya. Nah, dengan melihat ciri khasnya apa, ya kan? Ternyata penafsiran-penafsiran yang dikeluarkan adalah ada kalanya memang tidak keluar dari persyaratan seorang mufassir, ya kan, koridor-koridor ketika menafsirkan Al-Quran. Ada kalanya juga terdapat ketika penafsiran batinnya itu didasarkan oleh hawa nafsunya saja. Nah gitu. Dan yang melakukan adalah kelompok Syiah, begitu ya. Sehingga, nah, kenapa yang sekarang ini batinnya? Oh my gosh, sebentar. Matrimoni kan. Oh. Oke, kenapa batiniah dijadikan satu dengan qotyaniyah? Ini memang sebetulnya lebih kepada, kalau dulu-dulu itu memang seringnya lebih digabungkan karena tafsir batini itu cenderung pada kesalahan karena kebanyakan meninggalkan syarat-syarat ketika menafsirkan Al-Quran. Tadi ya ada kalanya tidak menafikan, ada kalanya menafikan ayat, menafikan lafaz arti makna secara lafziahnya, kayak gitu kan. Kebanyakan dulu seperti itu. Nah, sekarang kan dengan berjalannya waktu kita juga harus tentukan bahwa batinnya sendiri ya itu juga ada diperbolehkan ketika apa gitu, sehingga mendekati tadi yang punyanya tafsir Isyari. Perbedaannya kalau Isyari dia masih menggunakan ritual ketika mau menafsirkan ayat Quran berdasarkan dengan pengalaman dia punya ritual, kalau batinnya tidak. Nah, gitu ya. Sehingga tetap batinnya ada dua versi. Ada kalanya ketika tidak keluar dari kaidah tafsir diperbolehkan ya, tapi kalau sudah keluar dari kaidah tafsir maka dinyatakan sesat. Nah, kemudian tafsir batiniah ini juga masuk ke juga seperti yang dilakukan oleh kelompok qotyaniyah dan juga kelompok bahaiyah, yang dimana dia termasuk kategori menafsirkan secara batini. Kenapa? Karena ketika mereka menafsirkan ayat Quran semau mereka, sebutuhnya mereka punya apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan punya doktrin dalam aliran mereka. Ketika itu keluar dari hadis, keluar dari persyaratan penafsiran dan juga semua syarat-syarat dan koridor-koridor yang harus ditafsirkan. Ya, jadi ini dijadikan satu. Sehingga tahu, oh yang ternyata tafsir batin ini juga dilakukan oleh kalangan Syiah, juga dilakukan oleh kalangan Ahmadiyah. Ya, begitu, paham? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu, punten Winda izin bertanya, Bu. Kan pas Ya. itu Ibu ngejelasin yang tafsir Syiah ya, Bu. Nah, Ya. kalau yang Bahaiyah, kalau yang Winda lihat itu kan masuknya ke Ismailiyah ya, Bu. Nah, kalau yang Qadariyah tadi tuh, Qadaniyah tadi tuh masuknya kemana, Bu? Ke aliran Syiah yang mana? Oh bukan, Qadaniyah itu bukannya itu dia. Dia Ahmadiyah, beda lagi. Ahmadiyah bukan Syiah. Qotyaniyah itu bukan Syiah. Qotyaniyah itu dia aliran Ahmadiyah, ya. Baca lagi tadi di pemakalahnya ada sejarahnya kan? Pemakalah mana? Ada sejarah tentang Qotyaniyah nggak tadi pemakalah?
Ada Ibu. Ada ya. Nah, itu Ya, dibaca yang lagi. Ahmadiyah. Oke. Udah di-share kan itu makalahnya, dibaca lagi. Bahwa beda ya. Syiah sama Ahmadiyah berbeda. Oke. Ibu izin bertanya. Pak. Ibu tadi kan bilangnya kalau Bahaiyah udah nggak ada kayak gitu ya, udah musnah. Tetapi yang kata ini Bu, yang Menteri Agama itu yang Bapak Yakut Khalil itu bilang selamat, ucapan selamat kepada agama Bahai gitu. Nah, itu berarti masih ada Bu Bahaiyah. Nah ya, jadi dia muncul lagi. Jadi ini, dia sempat menghilang dalam arti tidak ya. Mungkin dia mencoba untuk menyembunyikan dirinya, nah, gitulah ya. Nah, karena memang kelihatan berbeda ketika di mana ketika zaman ya dulu kan belum sebebas sekarang, belum sebebas sekarang. Jadi Bahaiyah termasuk kategori Syiah Bahai. Tapi nanti kita juga akan lihat Bahai itu sendiri, sebenarnya Bahai itu kan termasuk dari muncul dari golongan Syiah. Tapi nanti dia berbeda, banyak perbedaan amalan-amalan dia berbeda juga sama Syiah. Jadi dia sudah Bahai itu sudah beda sendiri ya, ada sendiri. Nah, Bahaya ada sendiri, Qadianiyah ada sendiri. Ya, dia beda lah. Ketika dia punya aliran sendiri, mereka ketika memecahkan diri dari sebuah aliran yang besar, karena mungkin dia punya hujah sendiri, otomatis mau nggak mau akan ada amalan-amalan yang berbeda. Kayak misalnya sholatnya terbeda. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang muncul lagi tuh Bahaya. Kenapa muncul? Nah, itu kalau sekarang ngomongin zaman sekarang tuh apa ya? Kelompok-kelompok yang dulu itu mungkin sempat sudah tidak ada, tiba-tiba sekarang ada, atau kelompok-kelompok ekstrim lainnya, ya itu sekarang tuh untuk bisa memahami kenapa mereka muncul itu juga harus hati-hati. Ada kalanya memang mereka sudah punya kebebasan untuk mengekspresikan jati diri mereka, bisa jadi itu bisa dibenarkan. Ada kalanya juga faktor politisasi, ya, atau ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, yang dimana ingin memunculkan perbedaan-perbedaan yang menyatakan, oh ini juga orang Islam loh, gitu kan. Nah, sekarang tergantung kita mau menyikapinya apa nih, gitu kan. Mau menyikapinya sebagai perbedaan yang secara niscaya pasti ada dan kita tetap oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai faktor perpecahan yang menyatakan saya paling benar dan Anda yang tidak benar bisa ditindas, nggak boleh ya. Meyakini kebenaran apa yang menjadi sebuah keyakinan itu harus, tetapi bukan berarti diekspresikannya dengan cara mengintimidasi kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang mungkin bagi kita tidak sejalan dengan kita ya. Jadi kalau ngomongin Bahaya ya sekarang ini memang mungkin kalau bisa jadi ya karena sudah ada kebebasan mereka bisa berekspresikan. Dulu udah nggak kelihatan Bahaya itu cuma bisa ditemukan ya di negara-negara Jazirah Arab aja atau di negara-negara pokoknya bukan kawasan Asia Tenggara lah, Asia belum ketemu. Nah, tapi sekarang kan udah biasa. Dulu Ahmadiyah udah ada, sebenarnya udah lama kalau Ahmadiyah, cuma belum terekspos gitu aja. Ya, bisa dipahami Neng? Iya Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada? Kalau tidak ada, saya ambil gambarnya. Saya tadi udah itu belum? Absen belum? Belum Ibu. Belum, Ibu. Oh my gosh. Hampir lupa. Oke, saya absen dulu ya. Warsina India Ningrum. Izin Ibu Warsina. Izin apa nih? Izin mau ke tempat adiknya katanya di perjalanan. Oke. Winda.
Hadir Ibu. Uti, Hadir Ibu. Yulianti, Hadir Ibu. Yunita, Hadir Ibu. Adisya, Sakit Ibu, Adisya Bu. Adisya, bacanya Adisya ya. Sakit kenapa? Sakit apa nih? Iya, sakit demam, panas turun. Panasnya naik turun. Panasnya turun. Hah? Panas Panasnya- turun, panas dingin. Apa namanya? Keringat, ada keringat dinginnya enggak? Kurang tahu sih Ibu, belum ditanya lagi. Tapi udah periksa ke dokter ya. Katanya baru ngambil obat. Maksudnya beli obat dokternya aja, tapi belum periksa gitu katanya. Ngambil obat dokternya. Terus itu resep dari siapa? Mungkin Berarti Mungkin beli di obat apotek, biasa Ibu. gitu ya. Iya Ibu, Beli obat mungkin beli biasa. obatnya aja. Karena kalau kamu ngomong dokter, nanti dokternya marah lah. Saya belum kasih resep, dia sudah ngomong obat dokter. Aminah. Ada? Ada Ibu Aminah. Anindita. Hadir Ibu. Andita ada? Anisatul Afifah. Hadir Ibu. Azka. Hadir Ibu. Eneng. Hadir Ibu. Farida Safitri. Hadir Ibu. Fauzia. Hadir Ibu. Danis Samahah.